Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu ala jami'an anbiya'illah wa rusulihi wa malaikatih. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita kembali pada bahasan kita, kitab Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum yang diberi catatan kaki oleh Sayyid Muhammad Husain Husaini Tehrani. Kita kembali kepada riwayat yang terakhir kita baca minggu lalu dari Imam Ja'far As-Shadiq Salatullah Salamullah alaih dari kitab Jami'ul Akhbar dari Subsawar. Imam Ja'far As-Shadiq Salatullah Salamullah alaih diriwayatkan bersabda, "Idza balaghal abdu salasan wa salasina sanah faqad balagha asyuddah." Apabila seorang hamba telah mencapai usia 33 tahun, maka sungguh ia telah mencapai balagha asyuddah. Mungkin bisa diartikan pada puncak kekuatan fisik dan kematangan dirinya. Wa idza balagha arba'ina sanah faqad balagha muntaha. Dan apabila ia mencapai usia 40 tahun, maka sungguh ia telah mencapai puncaknya, atau ia berada di titik tertinggi dari kesempurnaan dan kedewasaan. Fa'idha zo'ana fi ikhda wa arba'in fahuwa fin nuqson. Maka apabila ia menurun atau zo'ana pada usia 41 tahun, berarti ia telah memasuki masa kemunduran. Berikutnya, wayam bagi li sohibil khamsina ayakuna kamangkana fin nasa. Dan sepatutnya bagi orang yang berusia 50 tahun untuk bersikap seperti orang yang sedang berada dalam nasa atau sakaratul maut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajan ali Sayyidina Muhammad. Pada malam Jumat yang mulia ini saya ingin sedikit membahas bagaimana kira-kira yang dimaksudkan sepatutnya seorang yang berusia lebih dari 50 tahun ini itu dia berperilaku seperti dia sedang mengalami sakaratul maut fin nasa. Kalimat ini sungguh sangat berat dan menakjubkan saya. Kamangkana fin nasa. Saya akan memulai dengan membacakan sebuah riwayat yang dituliskan dalam kitab Mahajatul Baidha oleh Faid Al-Kasyani, dan ini setahu saya riwayat seperti ini diikutip juga oleh Syekh Abbas Al-Qumi dalam kitabnya Manazil Akhirah. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lisan seorang dari penduduk Madinah keluh karena sakitnya yang menyebabkan kematiannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya. Beliau berkata kepadanya, "Ucapkanlah la ilaha illallah." Tetapi ia tidak mampu melakukannya. Maka beliau mengulangnya, tetapi orang itu tetap tidak mampu melakukannya. Di samping kepala orang itu ada seorang perempuan. Lalu beliau bertanya kepada perempuan itu, "Apakah orang ini masih punya ibu?" Perempuan itu menjawab, "Benar, wahai Rasulullah, sayalah ibunya." Beliau bertanya lagi kepadanya, "Apakah kamu ridho kepadanya atau tidak?" Perempuan itu menjawab, "Tidak, justru saya marah kepadanya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Aku ingin sekali engkau ridho kepadanya." Perempuan itu menjawab, atau perempuan itu berkata, "Saya telah meridhoinya karena keridhoanmu, wahai Rasulullah." Kemudian berkata kepada laki-laki itu, "Ucapkanlah la ilaha illallah." Maka orang itu mengatakan la ilaha illallah. Beliau berkata lagi, "Ucapkanlah ya man yakbalul yasir wa ya'fu anil kasir."
Iqbal minnil yasir wa'fu annil kasir. Innaka antal afuwul ghafur. Yang artinya, wahai dia yang menerima yang sedikit dan memaafkan yang banyak. Terimalah dariku yang sedikit dan maafkan dariku yang banyak. Sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha pengampun. Orang itu pun mengucapkannya. Kemudian beliau bertanya, apa yang kamu lihat? Dia menjawab, saya melihat dua makhluk hitam telah menemuiku. Beliau berkata, ulangilah. Orang itu pun mengulanginya. Kemudian beliau bertanya, sekarang apa yang kamu lihat? Ia menjawab, mereka berdua telah menjauh dariku dan masuk dua makhluk putih. Sementara dua yang hitam telah keluar sehingga saya tidak melihat mereka lagi. Sementara dua yang putih itu mendekat kepadaku, sekarang akan mencabut nyawaku. Maka ia meninggal seketika itu. Imam Ja'far As-Shadiq Salatullah Wassalamu alaih berkata, jika kalian menyaksikan sedang menghadapi sakaratul maut, hendaklah kalian mengucapkan perkataan ini kepadanya agar ia mengucapkannya. Catatan dari Faid Al-Qasani, tambahan ini terdapat dalam Al-Kafi, ya, terdapat dalam Al-Kafi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ala Sayyidina. Beberapa hal yang bisa kita ambil, apa saja yang harus kita siapkan pada saat, apa saja yang harus kita lakukan pada saat menghadapi sakaratul maut, mungkin bisa kita ambil pelajaran dari riwayat ini. Yang pertama adalah semestinya kita meminta maaf pada berusaha memperoleh keridhaan, meminta maaf yang betul-betul dari semua orang, terkhusus ayah bunda kita yang memiliki hak yang paling banyak ke kita dan mungkin sangat sedikit kita tunaikan haknya dan banyak haknya yang kita langgar. Ke pasangan hidup kita, suami ke istrinya, istri ke suaminya. Ketidakridhoan salah satunya ini bisa menyebabkan ibadah kita tidak naik pada Allah. Dan kalau tidak ridho karena kesalahan seseorang, berlanjut saat sakaratul maut, khawatirnya akan terhambat untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ini seperti diceritakan di sini karena ibunya tidak ridho, dia nggak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Sebaliknya kita juga sebanyak mungkin memaafkan orang lain. Karena bisa jadi anak kita atau istri kita atau suami kita atau ayah bunda kita menjadi terhambat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat mereka sakaratul maut. Apakah kita ingin orang-orang yang kita cintai, kita sayangi menjadi terhambat untuk mencapai kasih sayang Tuhan karena kita tidak memaafkan mereka dan tidak berusaha untuk meridhoi mereka. Jadi poin yang pertama adalah saling memaafkan. Membiasakan diri memiliki hati yang pemaaf. Dan mencoba memikirkan kira-kira siapa yang kita sakiti, siapa yang kita zalimi, yang kita seharusnya meminta keridhaan mereka. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan zikir la ilaha illallah. Dalam riwayat lain ini ada versi yang asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah misalnya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna aliyan wasiyuhu wa huwa khalifatuhu wa huwa khalifatu min ba'dihi wal imamul muftaradut ta'ah min ba'di. Intinya kalau saya lihat ini adalah ucapan yang menunjukkan bahwa kita mengakui ketuhanan Allah dan kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi dan kewalian dari Imam Ali dan keluarga mereka berdua yang suci sholawatullah alaihim ajmain. Jadi kalau orang sudah berusia di atas 50 tahun ini dia harus sering ada terus-menerus dalam keadaan, sebaiknya ada terus-menerus dalam keadaan dzikir pada Allah. Dan tadi disebutkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq Salatullah Wassalamu alaih, hendaknya dia kamangkana bin nasa, seperti halnya mereka yang nasa.
Jadi sebetulnya orang yang sudah di atas 50 tahun itu jatah umurnya udah habis ya. Tinggal nunggu panggilan. Dia harus tetap bersemangat hidup, bermohon pada Allah berusia sepanjang mungkin, membersihkan kesalahan-kesalahannya dan berusaha menebarkan rahmat pada sesama manusia sembari memperbaiki khidmatnya pada Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Poin yang ketiga dari riwayat ini menarik, ada wirid yang memang dianjurkan. Kalau saya nggak salah dengar ini Kiai Miftah, guru kita semua, ini sering melafalkan wirid ini, dan potongan-potongan wirid ini kayak nampaknya ada di doa juga, doa-doa Ahlul Bait alaihissalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajah ali Sayyidina Muhammad. Zikirnya yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi pada orang tersebut yang dalam keadaan nasa adalah yaman yakbalul yasir wa ya'fu anil kathir, iqbal minnil yasir wa'fu anil kathir. Jadi salah satu yang perilaku yang diajarkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi menjelang nasa adalah wirid ya man yakbalul yasir wa ya'fu anil kathir, iqbal min. Ini kalau saya sering membacanya iqbal minnil yasir wa'fu anil kathir, innaka antal afuwul ghafur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau dari sisi makna itu kita menghubungkan diri pada Allah, kita yakin bahwa Allah itu maha baik, dia akan menerima amal kita seberapapun sedikitnya dan mengampuni dosa kita seberapapun banyaknya. Selanjutnya ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban secara marfu, ini dari kitab Ihya Ulumuddin. Wasilah bin Asqa menjenguk orang yang sakit, ia berkata, beritahukanlah kepadaku bagaimana sangkaanmu pada Allah. Orang itu menjawab, saya diliputi dosa-dosaku, aghraqatni dzunub, sehingga saya hampir binasa. Tetapi aku berharap rahmat Allah. Maka Wasilah bertakbir, sehingga penghuni rumah itu ikut bertakbir karenanya. Wasilah berkata, Allahu Akbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana inda zonni abdi bi falyazunna bi masya. Aku menurut persangkaan hambaku kepada aku, maka hendaklah ia berprasangka kepada aku apa yang dikehendakinya. Salah satu cara untuk memunculkan prasangka baik pada Allah terus-menerus akan keluasan rahmat Allah walaupun dosa kita itu menggunung, itu adalah wirid yang tadi diajarkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajah ali Sayyidina Muhammad. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bab terakhir, bab tentang kematian, ini juga mengutip sebuah riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui seorang pemuda yang hendak meninggal dunia. Beliau bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu? Orang itu menjawab, saya berharap kepada Allah dan takut akan dosa-dosaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan ini kecuali Allah memberinya apa yang ia harapkan dan memberinya perasaan aman dari apa yang ditakutinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajah ali Sayyidina Muhammad. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana sunubana kullaha bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Jadi harapan yang sangat besar, sangat luas pada Allah digabungkan dengan ingat dosa-dosa kita dan sangat takut kalau dosa-dosa kita ini dihisab Allah. Ini adalah dua perasaan yang sebaiknya kita pelihara terus-menerus. Karena dikatakan dalam riwayat ini, kalau
antara harap pada Allah yang maha luas kasih-Nya, ampunannya ini bergabung dengan kesadaran akan besarnya dosa-dosa kita, maka orang yang seperti ini itu dalam keadaan sakaratul maut itu akan memperoleh apa yang dia harapkan, yaitu ampunan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Jadi dari riwayat yang tadi kita bahas dan pembahasan kita sampai saat ini hari ini, ada beberapa akhlak kamangkana fin nasa, seperti mereka yang sedang berada dalam sakaratul maut atau nasa, yaitu sebaiknya kita meminta maaf kepada semua orang, mencoba membuat semua orang ridho pada diri kita dengan memperbaiki akhlak kita, dan banyak meminta maaf pada kedua orang tua kita, pada anak kita, pada pasangan hidup kita, pada orang-orang di sekitar kita. Sebanyak mungkin minta maaf dan minta keridhaan mereka, disertai dengan sebanyak mungkin memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Yang kedua adalah berupaya dalam keadaan terus-menerus sebanyak mungkin ingat pada Allah. Gimana supaya bisa sering-sering berzikir, misalnya ya apa yang paling mudah? Misalnya membaca salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu lengkap ya. Sekaligus mengakui Allah sebagai Tuhan, Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kanjeng Nabi, utusan Allah. Kemudian karena ada wa ali Muhammad, ini sekaligus mengakui keutamaan, kesucian, keagungan dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlu bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya, masih ada pengertian-pengertian lain dari selawat yang mungkin bisa suatu saat kita kaji atau bisa dipelajari dari para ahlinya, seperti Ustadz Muhammad Sholawat atau Muhammad Bagas, atau Ustadz Budi Trisakti, sahabat-sahabat kita semua. Tentu Kiai Miftah Fauzi Rahmat, guru yang sangat kita sayangi dan cintai. Nah, kemudian yang ketiga adalah meluaskan baik sangka pada Allah, husnuzon pada Allah, yang disertai dengan kesadaran bahwa kalau kita ini sampai dihisab Allah, tidak tahu lagi apa jadinya. Jadi selalu dalam keadaan betapa banyak dosa-dosa kita ini, dan betapa kita yakin kalau Allah menghendaki, Allah bisa menghapuskannya secara total, memberikan ampunan secara sempurna. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Demikian pembahasan kita hari ini pada malam Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan membuat kita sedikit lebih paham kamangkana lahu bin nasa, seperti mereka yang ada dalam sakaratul maut. Bagi mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun, inilah keadaan yang semestinya harus kita jalankan sehari-hari. Bagi yang sebelumnya ya sebetulnya ya arahnya menuju ke sana juga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alil adhar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Marilah kita kirimkan seluruh pahala dari majelis ini untuk seluruh guru-guru kita yang kita sebut tadi, juga ayah bunda kita, baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita, juga handai tolan kita, teman-teman sahabat yang kita cintai, juga seluruh kaum mukminin dan kaum muslimin al-ahya minhum wal amwat, para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wal akhirin, para syuhada, para sholihin. Mudah-mudahan pahalanya diberikan pada mereka semua. Para ahli kubur diluaskan kuburannya dengan pahala majelis ini. Seluruh yang sakit mudah-mudahan beroleh kesembuhan dari Allah. Semua yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabulkan. Semua yang ingin memiliki sesuatu yang belum dimiliki dan baik untuk dirinya mudah-mudahan dikabulkan Allah. Dan mudah-mudahan semua yang terancam bencana dihindarkan Allah, dan mudah-mudahan Allah segera memberikan kelapangan pada kaum muslimin, mukminat,
muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di seluruh penjuru dunia, di Indonesia, di Palestina, di Gaza, dan di seluruh tempat, pula memberi kelapangan pada seluruh umat manusia, dan mempercepat kehadiran Imam Zaman Ajalallah Farajahu Syarif, dan selalu menghubungkan kita dengan petunjuk dan kasih sayang Yusuf Ali Muhammad, yaitu Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntadzir Ajalallah Farajahu Syarif. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Allahumma ahni kula fakir. Allahumma ashbi' kula ja'i. Allahumma aksu kula uryan. Allahumma akbibana kula madin. Allahumma farij an kulli makrub. Allahumma ruta kula qarib. Allahumma fuka kula asir. Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin. Allahumma ashfi kula marid. Allahumma sutta fakrona bikinak. Allahumma ghair su'a khalina bi husni halik. Allahumma qbi annatena wa ahlina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.